Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39 akan memberikan kejutan padanya. Wajah Zoya memerah begitu melihat Morgan ternyata datang ke sana. Apalagi pria itu menyapanya. Hai bocil, Zoya paling tidak suka disebut seperti itu. Cuma karena dia tidak pernah pacaran dan juga badannya terbilang imut. Seperti anak 17 tahun makanya selalu dianggap bocah. Aku udah gede tahu. Morgan hanya tersenyum. Dia tidak berani untuk mendekati Zoya lebih jauh lagi. Karena dia sadar dirinya siapa. Dulu terlahir dari keluarga kaya, tapi orang tuanya sudah bangkrut. Makanya dia bekerja keras menjadi seorang aktor sekarang. Dia memang tidak miskin, memiliki beberapa mobil mahal dan juga tinggal di apartemen mewah, uang miliaran. Tapi tetap saja dibandingkan dengan keluarga Zoya, tidak ada apa-apanya. Bukannya kalian akan segera meresmikan pernikahan kalian? Biar aku yang urus sampai tuntas. Haikal menawarkan bantuan pada Galvin dan Hana. Nanti saja, setelah aku ingat semuanya. Tujuan utama Hana adalah ingin mengingat semua masa lalunya dulu. Galvin tak bisa memaksakan keinginannya pada Hana. Dia mengiyakan saja, dia membelai rambut Hana. Baiklah, kalau keinginan kamu seperti itu. Malam ini Hana sedang memandangi langit yang indah bersama Galvin di balkon kamar. Pria itu memeluk Hana dari belakang. Sesekali menciumi pundak Hana. Sebenarnya hati Hana masih bertanya-tanya, mengapa dia ingin berbuat jahat kepada Galvin. Padahal Galvin sangat mencintainya. Tidak mungkin dia bilang tentang dia yang ingin meracuni Galvin. Walaupun dia tidak jadi melakukannya, entah apa alasannya, dia tidak ingat. Dulu aku orangnya bagaimana? Tiba-tiba Hana menanyakan itu pada suaminya. Kamu cantik, kamu baik, pemberani, dan ceria. Apa saja yang sudah kamu ingat? Aku ingat saat kita lagi di Green Forest, saat rumah aku kebakaran, dan saat aku diculik waktu kecil. Apalagi, hanya itu. Tapi apa kamu sama sekali tidak ingin memberitahu aku kenapa Anya meninggal? Nanti saja, dokter bilang kamu jangan banyak pikiran. Aku gak mau kandungan kamu bermasalah. Makanya kamu tidak perlu memaksakan untuk terburu-buru mengingat semuanya. Pelan-pelan saja. Setelah mengatakan itu Galvin mencium rambut Hana. Semakin erat memeluknya, apalagi Hana sudah memakai linge yang begitu menggoda. Galvin tahu sekali sifat Hana bagaimana. Hana adalah wanita yang sangat pemberani. Jika dia tahu dan ingat keluarganya mati oleh Samuel, dan Hana datang ke kehidupannya karena mengira dia yang membunuh adiknya. Dia takut Hana akan pergi lagi dari hidupnya, karena ternyata dia balas dendam pada orang yang salah. Dan akan balas dendam pada Samuel. Dia takut kejadian di gedung tua itu terulang kembali.
Kamu besok bisa kan pulang lebih awal? Tiba saja Hana bersikap manja padanya. Dia merangkul Galvin, mengalungkan kedua tangannya ke leher Galvin. Memangnya ada apa? Galvin menjadi penasaran. Ada deh, rahasia. Hana mengatakannya sambil mengedipkan matanya, menggoda Galvin. Wanita itu selalu membuatnya jatuh cinta berkali-kali. Galvin sangat gemas melihatnya. Dia memegang wajah Hana, menghujani wajah cantiknya dengan banyak kecupan. Kemudian mencium bibir Hana. Hana membalas ciuman Galvin, membuat mereka berciuman begitu mesra. Bahkan Galvin menekan tengkuk Hana, memperdalam ciumannya. Mereka melepaskan ciuman begitu merasakan hampir kehabisan nafas. Mengatur nafas mereka masing-masing sambil saling menatap. Kemudian Galvin menggendong Hana ala bridal style. Membawanya masuk ke dalam kamar. Tanpa mereka sadari dari kejauhan ada seseorang yang sedang memperhatikan rumah yang besar itu. Dia mengepalkan tangannya begitu melihat Galvin dan Hana sedang berciuman di balkon sana. Apalagi saat melihat Galvin menggendong Hana membawanya masuk ke dalam kamar. Dia semakin geram. Dia tahu sekali apa yang mereka lakukan setelah ini. Apalagi melihat lampu kamar langsung dimatikan. Saat itu dia ada di atas gedung tinggi, memperhatikan mereka dengan sebuah teropong. Besoknya, Galvin memiliki rumah yang sangat luas, bisa dikatakan sebuah mansion. Dan Galvin sengaja memperketat penjagaannya dengan banyak bodyguard di sana untuk menjaga Hana. Rumah itu memiliki 2 kolam renang, yang satu terletak tepat di belakang rumah. Yang satu lagi berukuran sedang terdapat di pavilion. Hana memilih menghiasi kolam renang yang ada di pavilion sana. Karena hari ini adalah tanggal ke-4 bulannya pernikahan dia dengan Galvin. Hana tahu dari Giselle. Setelah itu, Hana ingin memasak sendiri untuk makan malamnya bersama Galvin. Hana sengaja memasak kesukaan Galvin. Dia ingin melupakan sejenak ingatannya tentang dirinya yang memiliki niat jahat pada Galvin. Dia yakin pada dirinya sendiri bahwa dia sebelum amnesia pasti sangat mencintai pria itu. Makanya saat pertama kali bertemu lagi di Jerman, hatinya berdebar-debar melihatnya. Walaupun dia tidak ingat sama sekali tentang Galvin, hari sudah mulai sore. Galvin harus segera menyelesaikan pekerjaannya, karena dia ingin mengambil cuti untuk berliburan dengan Hana setelah ini. Sambil dia ingin membicarakan secara pelan-pelan tentang semua masa lalunya yang sebenarnya. Galvin memperhatikan Hana di laptopnya. Dia tersenyum lebar begitu mengetahui ternyata Hana sedang memberikan kejutan padanya. Dia baru tahu ternyata Hana adalah wanita yang sangat romantis. Galvin menatap kotak perhiasan di atas meja. Padahal hari ini dia juga sama, ingin memberikan hadiah untuk Hana. Sebuah kalung yang harganya sangat fantastis. Galvin mendapatkan pesan dari Hana. Galvin tersenyum ketika membaca pesan darinya. Aku mencintaimu, Galvin.
Meskipun hanya dalam sebuah tulisan, bukan main senangnya hati Galvin ketika membacanya. Membuat hatinya berbunga-bunga. Galvin menatap di laptopnya, terlihat Hana yang sedang memainkan ponselnya di dapur. Galvin segera membalas pesan dari Hana. Aku lebih mencintaimu. Aku sebentar lagi aku pulang. Mau aku bawakan apa? Galvin mendengar suara sekretaris barunya mengetuk pintu. Permisi Tuan Galvin, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa? Detektif Al, Tuan. Galvin mengerutkan keningnya. Tumben Detektif Al datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Ya, sudah suruh dia masuk. Galvin menutup laptopnya. Tak lama kemudian Detektif Al masuk ke dalam. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang penting pada Galvin. Saya menemukan sesuatu yang penting di sekitar rumah Darius, ayahnya Samuel. Ucap Detektif Al sambil membuka laptopnya. Apa itu? Galvin menjadi penasaran. Tuan pernah bercerita soal wanita yang bernama Mita pada saya. Rupanya dia meninggal bukan karena kecelakaan. Tapi Darius sengaja membuat dia celaka. Galvin tercengang saat melihat video waktu Darius dengan hati masuk ke dalam kolong mobil milik Mita. Tepat 2 jam sebelum Mita kecelakaan. Dari pergerakannya sudah dipastikan apa yang Darius lakukan. Walaupun tidak begitu terlihat dengan jelas, saya menemukan CCTV itu di toko buku yang ada di depan rumah Mita. Pemilik toko sudah lama tidak mengecek CCTV, karena toko sudah ditutup sebelum dia pergi ke Filipina. Pizza. Seorang pengantar pizza berteriak di luar gerbang. Dia mengantarkan pizza yang dipesan oleh sang kepala bodyguard. Kebetulan dia memesan banyak pizza untuk anak buahnya. Kepala bodyguard langsung menerima pizza tersebut dan membagikannya ke semua anak buahnya itu. Ini pizza buat kalian. Ucap kepala bodyguard yang bernama Radi itu. Para bodyguard segera membawanya sesuai jatah masing-masing. Terima kasih bos. Radi hanya menganggukkan kepala. Dia tidak sempat menikmati pizzanya karena ada telepon dari sang istri. Namun betapa terkejutnya Radi setelah selesai berteleponan dengan istrinya. Dia melihat semua bodyguard tergeletak di halaman rumah dengan keadaan tidak berdaya. Ada apa ini? Dia semakin terkejut ketika melihat mulut mereka berbusa. Rupanya ada yang sengaja meracuni mereka. Radi segera merongoh ponselnya. Dia ingin melaporkan kejadian ini kepada Galvin. Namun tiba-tiba ada yang memukul kepalanya dari belakang dengan menggunakan pipa besi. Membuat kepalanya pening dan berdarah. Ternyata Samuel berhasil masuk ke dalam gerbang rumah Galvin. Karena bodyguard yang bertugas menjaga gerbang sudah mati dengan racun dari pizza itu. Samuel sengaja mencegat pengantar pizza saat menuju rumah Galvin. Dia mengajak pengantar pizza itu untuk bekerja sama dengannya. Diiming-imingi bayaran yang fantastis. Radi memegang kepalanya yang berdarah.
Dia segera membalikkan badan untuk melawan Samuel. Namun dengan pergerakan cepat Samuel menikam perutnya dengan pisau. Membuat Radi mengerang kesakitan. Radi berusaha untuk melawan kembali. Dia memukul wajah Samuel beberapa kali. Tapi karena perutnya terluka, dia kesulitan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Samuel menusukkan kembali pisau ke perut Radi dengan brutal, sampai tubuh itu ambruk tak berdaya. Apalagi perutnya sudah mengeluarkan banyak darah. Dengan keras Samuel menendang kepala Radi. Sampai hidung dan mulutnya mengeluarkan darah dan lehernya patah, membuat dia tak bernyawa lagi. Samuel berhasil melarikan diri dari Jerman. Dia bisa pulang ke Indonesia dengan menumpangi sebuah kapal pengangkut barang. Dan disediakan tempat untuk bersembunyi di sana agar tidak ketahuan oleh polisi. Sementara di dalam rumah, Hana tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia nampak gugup menunggu kepulangan sang suami. Dia terus berjalan mondar-mandir. Entah mengapa rasanya begitu merindukan Galvin. Padahal mereka tidak bertemu hanya beberapa jam saja selama Galvin bekerja. Galvin masih dalam perjalanan menuju rumah. Padahal dia sudah tahu malam ini Hana akan memberikan kejutan padanya. Tapi dia akan berpura-pura tidak tahu untuk menghargai perasaan Hana. Galvin memasukkan headset di telinganya untuk menelpon Hana. "Halo sayang, sedang apa nih?" Tanya Galvin begitu Hana mengangkat telepon darinya. "Aku sedang menunggu kamu pulang." Tiba aku merindukan kamu," Hana mengatakannya dengan sumringah. "Ya, sebentar lagi aku pulang. Aku masih di jalan." Tok, tok, tok. Hana mendengar suara ketukan pintu. Dia tersenyum lebar. "Apa sebenarnya kamu sudah berada di depan rumah?" Hana berjalan ke arah pintu untuk membukanya. "Belum, aku masih di jalan. Memangnya kenapa?" Galvin menghentikan mobilnya sebentar karena lampu merah. Ada yang mengetuk pintu, mungkin itu bodyguard. Hana mencoba untuk membuka kunci pintu. Galvin membuka sebentar laptopnya. Dia ingin mengecek keamanan di dalam rumah. Betapa terkejutnya dia saat melihat para bodyguard banyak yang tergeletak di halaman rumah. Entah pingsan atau mati dia tidak tahu. "Hana, jangan dibuka. Pintunya jangan dibuka." Galvin mengatakannya dengan panik, meninggikan volume suaranya. Di laptopnya, Galvin memperhatikan rekaman CCTV yang ada di depan rumah. Galvin melihat ada seseorang berpakaian serba hitam sedang mengetuk pintu. Betapa terkejutnya Galvin saat melihat orang itu dengan sengaja menampakkan wajahnya ke arah kamera. Pria itu menyeringai, menunjukkan pisaunya yang berlumuran darah. Seolah tahu Galvin sedang memperhatikannya. "Samuel." Galvin semakin panik begitu tahu Samuel ada di depan rumahnya. Breng. Hana mengurungkan niatnya untuk membuka pintu. Dia tidak mengerti mengapa Galvin terdengar seperti sedang panik. "Ada apa ini, Galvin? Di mana Samuel?" Hana menjadi ketakutan begitu mendengar namanya.
Dengarkan aku. Apa semua pintu dikunci? Galvin mengatakannya sambil menyetir mobil kembali dengan kecepatan tinggi. Nafasnya menjadi tak beraturan, ingin segera sampai ke rumah. Iya, sesuai perintah kamu. Aku selalu mengunci pintu setiap malam sambil nunggu kamu pulang. Cari tempat persembunyian. Aku akan segera datang. Galvin mengatakannya dengan terbata-bata, tubuhnya berkeringat dingin. Dia takut terjadi sesuatu pada Hana. Suara ketukan pintu terdengar semakin keras. Bahkan sepertinya Samuel berusaha mendobrak pintu. Hana sangat ketakutan, tangannya gemetaran. Sampai handphone Hana terjatuh. Hana, halo, Hana. Galvin terus memanggil nama istrinya itu. Dia semakin tidak tenang karena ponselnya Hana malah mati. Galvin sangat gelisah sekali, nafasnya tak beraturan. Dia berusaha untuk tetap fokus menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi. Walaupun dia sudah tidak bisa berpikir jernih saat ini, Hana memegang kepalanya yang terasa sangat sakit sekali. Dia kehilangan keseimbangan sampai terduduk di lantai. Dia merintih menahan rasa sakit yang sungguh luar biasa. Bahkan beberapa kenangan bermunculan di dalam pikirannya, membuat kepala Hana semakin terasa sakit. Sementara Galvin masih dalam perjalanan, dia terus menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ingin segera sampai ke rumah, perasaannya sungguh tidak tenang. Dia sangat mencemaskan keadaan istrinya itu. Takut Samuel akan menyakitinya. Bersambung.